Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Shalom. Puji Tuhan kita telah sampai pada minggu terakhir di bulan November. Kita bersyukur penyertaan Tuhan selalu ada sepanjang hidup kami. Sebelum kita memasuki ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu, penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami hari ini, biar kiranya Engkau yang beracara, Engkau yang menyertai ibadah kami hari ini. Beracara di tempat ini bersama dengan kami Tuhan, biar nama-Mu saja yang dimuliakan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Kita besar mulia Dia Yesus Tuhan menebus pembebas kita. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan menebus pembebas kita. Haleluya, ku memuji-Mu. Shalom saudara, pernahkah kita berpikir bagaimana banyak hamba-hamba Tuhan atau orang-orang percaya dipakai dengan karunia kesembuhan ilahi, mengusir setan, membangkitkan orang mati, bahkan melakukan hal-hal yang luar biasa? Misalnya di dalam Alkitab, Musa, Paulus, Petrus, dan banyak tokoh iman lainnya melakukan hal-hal yang luar biasa. Ada satu kesamaan dari semua tokoh-tokoh tersebut, yaitu pengurapan Tuhan yang luar biasa ada pada mereka. Sesungguhnya pengurapan dari Tuhan adalah penting bagi orang percaya. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pengurapan dalam pelayanan dan kehidupan orang percaya. Di dalam Perjanjian Lama, tindakan pengurapan dilaksanakan pada acara ritual keagamaan, seperti penabisan imam besar, penabisan imam yang melayani, pengangkatan seorang raja, serta pengangkatan seorang nabi. Di dalam Perjanjian Lama, memang hanya orang-orang yang khususlah yang dapat menerima pengurapan. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, pengurapan diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam Perjanjian Lama,
instrumen yang sering kali dipakai dalam pengurapan adalah minyak. Minyak adalah lambang persetujuan dengan Allah, kehadiran Allah, berkat, kuasa, penghiburan, kesembuhan, sukacita, perkenanan, dan kesejahteraan. Akan tetapi, dalam Perjanjian Baru tidak terlalu ditekankan tentang minyak, tetapi Roh Kudus menjadi instrumen pengurapan itu sendiri. Prinsip yang mendasari pengurapan minyak adalah prinsip konsekrasi, yaitu memisahkan atau mengkhususkan sesuatu atau seseorang kepada Tuhan. Prinsip konsekrasi dengan pengolesan minyak tetap berlaku pada era Perjanjian Baru. Lalu, apa contoh peristiwa pengurapan dalam Alkitab? Salah satunya adalah pengurapan double portion. Pengurapan 2 kali ganda sangat dikenal dalam gereja aliran Pentakosta dan karismatik. Istilah ini mengacu kepada peristiwa Elia dan Elisa yang dicatat dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 1-14, di mana Elisa meminta 2 bagian dari roh Elia. Salah satu dampak dari pengurapan double portion yang diterima Elisa adalah mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan melalui pelayanan Elisa 2 kali lipat lebih banyak dari Elia. Hal ini tidak membuktikan bahwa Elisa lebih hebat dari Elia, justru lebih membuktikan bagaimana mentoring yang dilakukan Elia kepada Elisa berhasil. Peristiwa yang senada juga terjadi pada zaman Perjanjian Baru, di mana Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya dalam Yohanes 14 ayat 12, "Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Maksud perkataan Tuhan Yesus bukan berarti orang percaya lebih hebat darinya, melainkan orang percaya akan melakukan pelayanan yang menjangkau lebih banyak orang, serta pelayanan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Dengan perkembangan teknologi, internet, dan media sosial, kini semua pelayanan penjangkauan dimungkinkan. Roh Kudus memenuhi dan mengurapi orang percaya untuk melakukan pelayanan tersebut. Pengurapan double portion merupakan pengurapan untuk pelayanan yang lebih besar. Umumnya terjadi dalam konteks bapa rohani dengan anak rohani. Orang percaya yang merindukan pengurapan tersebut tentu harus membangun hubungan bapa anak dengan pemimpin rohani yang Tuhan Yesus tempatkan di atasnya. Selanjutnya, apa maksud dan tujuan dari pengurapan? Dalam Lukas 4 ayat 18-19 dijelaskan bahwa Yesus Kristus sebagai yang diurapi. Jikalau Yesus saja menerima pengurapan dari Allah, terlebih lagi kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, pengurapan harus disadari sebagai bagian dari perjalanan orang percaya dalam menjalankan panggilan Kristus. Dalam hidup setiap hari, Tuhan pun telah berkata bahwa Ia sebagai gembala yang baik akan mengurapi kepala orang percaya dengan minyak. Pengurapan yang diberikan kepada orang-orang percaya dalam era Perjanjian Baru bukanlah untuk tujuan keselamatan atau berkat secara jasmani, namun untuk tujuan pelayanan, yaitu pemberitaan Injil dan menyatakan kuasa Allah. Dan yang terakhir, pengurapan merupakan bagian tidak terpisahkan dari hidup orang percaya. Salah satu yang membedakan antara orang percaya dengan orang yang belum percaya adalah adanya pengurapan Tuhan dalam hidupnya. Sebagai pengikut Kristus, pengurapan bukanlah sesuatu yang asing, melainkan menjadi bagian yang penting dalam perjalanan iman dan keseharian kita. Dengan demikian, orang yang percaya kepada Kristus sudah seharusnya menjadikan pengurapan sebagai bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari hidup mereka. Sekarang adalah era Pentakosta yang ketiga, di mana orang percaya menjadi the messenger of the third Pentecost. Dan pengurapan sungguh sangat kita perlukan untuk menuntaskan amanat anggungnya. Misi kerajaannya tidak dapat dilakukan dengan kekuatan kita sendiri. Jadi, kita jangan sampai melewatkan kesempatan untuk menerima pengurapan dari Tuhan melalui para pemimpin rohani kita. Mari terima pengurapan Tuhan dengan iman dan mulai melangkah untuk mengerjakan apa yang Roh Kudus perintahkan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja,
sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu.
bisa bagi kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami agar setiap firman yang disampaikan hanya berasal daripada-Mu saja ya Tuhan. Dan setiap firman bisa menjadi rema bagi kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di minggu kelima dari bulan November tahun 2020. Tidak terasa saudara ya, kita sudah hampir 1 bulan lagi, Desember selesai, sudah masuk lagi 2021. Selama 2020 di tengah goncangan yang Tuhan izinkan terjadi, pandemi COVID yang masih terus mewabah di seluruh dunia, saudara jangan kehilangan sukacita. Biar pagi hari ini damai sejahtera Kristus turun atas kita semua dalam nama Tuhan Yesus. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk pagi yang luar biasa, untuk hari yang luar biasa, untuk nafas kehidupan yang Tuhan masih berikan bagi kami, kekuatan, kesehatan, pemeliharaanmu yang sempurna, perlindunganmu yang sempurna Tuhan Yesus. Bahkan berkat-berkat-Mu, baik secara rohani, jasmani, bahkan secara finansial, Tuhan mencukupi kami dalam segala kelimpahan. Terima kasih Roh Kudus, urapi mulut dan bibir hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, biar seluruh kebenaran firman pagi hari ini semua berasal dari Engkau, boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan umat-Mu, setiap kehidupan hamba-hamba-Mu. Tertanam dalam hati yang subur, berakar dengan kuat, bertumbuh dengan kuat, dan berbuah berlipat kali ganda. 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Buah yang matang di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Bukan buah yang busuk, juga bukan buah yang masam. Urapi mulut dan bibir hamba-Mu, sucikan, kuduskan roh jiwa tubuh hamba. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Urapi ya Tuhan Yesus seluruh umat-Mu, hamba-hamba-Mu, seluruh gereja-Mu yang ada di Indonesia, bangsa-bangsa, sampai yang ada di Yerusalem. Biar kemuliaan-Mu turun juga atas kami Tuhan pagi hari ini, sehingga kami boleh merasakan damai sejahtera Kristus, Tuhan yang melampaui akal budi memelihara setiap kehidupan kami. Berikan roh hikmat pewahyuan sehingga firman-Mu benar-benar menjadi rema, dan ini memubahkan setiap kami dan menjadi breakthrough, menjadi terobosan dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom. Saudara, mari kita buka Alkitab kita dari 2 Korintus 9 ayat 8. 2 Korintus 9 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Dan Tuhan sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, kepada kita, supaya kita senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah, ini ada bonusnya lagi, berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ayat 10, iya, Tuhan yang menyediakan benih bagi penabur. Jadi siapa yang menyediakan benih bagi penabur? Tuhan. Dan roti untuk dimakan. Jadi bukan hanya benih untuk ditaburkan, tapi juga roti untuk dimakan. Iya, Tuhan juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ayat 11, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Tuhan oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Saudara, saya ulangi ayat 8, ini menjadi headline-nya. Dan Tuhan sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kita, kepada kamu, kepada saya, supaya kita berkecukupan, senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Saudara, perhatikan sungguh-sungguh ayat ini, dikatakan kita akan berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan
malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Jadi kalau berkelebihan itu di dalam berbagai kebajikan. Minggu yang lalu kalau saudara masih ingat, ada 5K dari kasih karunia Kristus yang terbesar. Yang pertama apa? Keselamatan. Ya, karena begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya padanya tidak binasa melainkan beroleh keselamatan. Anugerah yang terbesar yang tidak bisa digantikan dengan apapun adalah keselamatan. Saudara, untuk itulah kita tetap bersukacita. Bukan karena nengking setannya kabur kita bersukacita, itu mah bonus, itu kecil sekali. Seringkali kadang-kadang kita yang suka bergerak di profetik, waduh kalau udah nengking setan bangganya, lupa saudara, sombong jadi setannya kita. Ya, kita hanya bersukacita karena nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Itu yang paling penting, itu yang firstnya. Kemudian baru yang kedua setelah keselamatan tentu kesehatan, ya, kesembuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID, saya udah banyak dengar, banyak anak-anak Tuhan juga, banyak orang-orang yang belum di dalam Tuhan yang kena COVID akhirnya disembuhkan. Waduh, sangat menghargai yang namanya kesehatan. Selama ini kita kurang menghargai mungkin. Kalau kita sehat, ini anugerah terbesar. Setelah keselamatan tentunya nomor satu. Kesehatan, saudara bisa dibeli. Saudara punya uang berapapun, kalau udah kena sakit, habis itu uang. Ya, saudara akan bayar untuk berapapun untuk sembuh. Kayak hargai kesehatan itu. Jangan sia-siakan yang dari Tuhan. Jangan bunuh bait suci. Ingat, jangan merokok, jangan minum alkohol atau yang merusakkan tubuh kita. Karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Lalu yang ketiga, kerukunan. Rukun, ada unity. Mazmur 133, Tuhan akan perintahkan berkatnya kehidupan sampai selama-lamanya. Ya, bak urapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun. Ya, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kalau kita hidup rukun, unity, suami, istri, anak-anak, ada mesbah keluarga senantiasa. Ya, di gereja-gereja semua bisa unity, tidak ada iri. Biasanya kerukunan ini cenderung dipecah belah dengan iri hati. Oh, dia lebih hebat, dia lebih diberkati. Jangan, saudara. Kalau ada yang lebih hebat dari kita, ada yang lebih diberkati, kita mengucap syukur. Ya, itu rukun, itu unity. Kelebihan kamu menutupi kekurangan saya, kelebihan saya menutupi kekurangan kamu. Ya, ada take and give-nya, ada kasih persaudaraan yang rukun. Seperti gereja mula-mula, kerukunan, unity-nya. Seperti jemaat mula-mula. Kemudian yang keempat, ini saya hanya mereview, mengingatkan kembali, setelah kerukunan tentunya kesejahteraan. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Nah, kata kesejahteraan ini kaitannya sama dengan kecukupan. Nah, di sini kita akan mulai. Ya, kita akan bahas tentang kecukupan. Ini kata kuncinya. Pagi hari ini tema khotbahnya adalah kecukupan versus greediness, greedy atau yang namanya keserakahan. Serakah itu adalah penyembahan berhala. Tuhan benci kepada orang yang serakah. Dunia ini harus ada balance, ada keseimbangan. Tapi dunia lagi dikacaukan karena iblis dengan keserakahannya memanifestasikan kepada orang-orang yang penuh dengan kedagingan, ya, untuk menguasai dunia ini. Sehingga terjadi kekacauan, ya, terjadi peperangan karena keserakahan, kedagingan. Nah, ini saudara jangan sampai. Baru yang kelima, setelah kecukupan atau kesejahteraan, baru kelimpahan, abundance, dalam berbagai kebajikan. Jadi kalau kelimpahan itu dalam berbagai kebajikan. Bukan kelimpahan saudara kaya punya duit 1 triliun, 2 triliun, 10 triliun, itu limpah. Tapi saudara tidak punya kemurahan, tidak punya berbagai kebajikan, itu serakah namanya. Nah, pagi hari ini Tuhan mau kita benar-benar fokus. Baru dikatakan di ayat 9 seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia Tuhan memberikan kepada orang miskin kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Jadi ada benih
untuk ditaburkan. Jangan benih itu dimakan juga. Ya, itu. Jangan benih itu dimakan juga. Jadi ada benih yang ditaburkan, ada roti yang kita makan. Bahkan kalau firman Tuhan, lemparkanlah rotimu ke dalam air. Lama setelah itu kamu akan dapatkan kembali. Kadangkala bukannya benih, roti kita, bagian kita pun kita lemparkan juga. Ini orang yang berkecukupan, bahkan berkelimpahan dalam berbagai kebajikan. Jadi harus menangkap di sini, kata kecukupan ini merupakan kunci dari kelimpahan. Ya, tapi kelimpahan ini jangan konotasiin dengan melimpah harta. Orang yang melimpah harta itu lalu dia tidak membagi-bagikan, itu greediness, itu keserakahan, itu dosa penyembahan berhala. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, ayat 11, yang membangkitkan syukur kepada Tuhan oleh karena kami. Jadi ada kebajikan, kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Tuhan. Ya, kalau kita bisa membagikan, berbagi dalam keadaan yang saat ini serba berkekurangan, mungkin terbatas karena keadaan ekonomi yang mengalami krisis. Saudara, mari ya, jangan fokusnya sama diri kita terus. Orang kalau fokus sama diri sendiri gak akan pernah merasa cukup. Ya, sudahlah, asal ada makanan pakai cukup. Saudara bisa sehat, itu udah anugerah. Ada yang namanya kasih, ada yang namanya kebajikan, ada yang namanya damai sejahtera. Itu udah luar biasa. Nilainya luar biasa. Nah, ayat 12, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, saudara, kita bisa lihat ini dalam Amsal 25 ayat 16 mengenai kecukupan. Dikatakan begini, Amsal 25 ayat 16. Kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu lalu memuntahkannya. Artinya apa? Kalau engkau mendapat madu itu kan manis, enak ya, berkat. Makanlah secukupnya. Kalau dikasih berkat, makan secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu. Kalau berkat dimakan sendiri, saudara akan muntah. Itu orang yang greedy, orang yang serakah, orang yang rakus. Maksud saudara? Enggak, saudara. Jadi nanti waktu di sorga saudara ketemu dengan Tuhan yang nanti harus dipertanggungjawabkan justru seberapa saudara diberkati dan saudara menjadi saluran berkat. Itu ukurannya. Ya, kasih saudara di mana? Kebajikan, kemurahan saudara mana? Buah rohnya yang akan dituntut oleh Tuhan. Dan buah pertobatan tentunya. Kalau saudara kita saat ini masih belum bertobat, masih egois, hanya mikirin diri sendiri, bertobatlah mumpung masih ada kesempatan. Berbagi. Ya, makin hari menjelang kedatangan Tuhan nanti akan ada dua. Ya, secara berjalan secara paralel. Satu, kemuliaan Tuhan bagi orang-orang yang sungguh bisa memiliki rasa kecukupan, bahkan dia punya kelimpahan tapi bukan greedy. Tapi yang satu lagi dari kemuliaan Tuhan, yang satu lagi ini penghukuman. Ya, bagi orang-orang yang serakah akan terjadi satu penghukuman. Tapi kalau dia makin jahat, ya biarin aja. Kalau dia nggak mau bertobat, sudah urusan sama Tuhan. Bagian kita menegur, mengingatkan, menasihatkan dengan firman-Nya, dengan kasih Kristus. Tapi kalau dia tidak mau berubah, ya sudah. Monggo, silakan. Apa yang kita tabur, kita akan tuai. Kita menabur kemurahan, menabur kebajikan, kasih, maka saudara akan menerima hidup yang kekal. Bahkan Tuhan kasih juga bonusnya nanti, mahkota di kerajaan. Kita tidak targetnya untuk mahkotanya. Kalau saudara dan saya bisa melakukan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri, bagi Tuhan Yesus itu sudah cukup. Tuhan mau buahnya. Kecukupan ini merupakan kunci dari kelimpahan. Jadi waktu saudara merasa cukup, waktu saudara dikasih lebih banyak lagi, saudara tidak akan serakah. Saudara akan tanya sama Tuhan, untuk apa ini Tuhan? Usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kesejahteraan kota.
Jangan cuma, oh ya saya berlimpah, saya keliling-keliling dunia, saya kan juga pendoa juga. Saudara nggak bisa berjalan dengan daging dan roh. Pura-pura jadi pendoa, keliling dunia untuk jalan-jalan sebetulnya. Ya, pura-pura, Tuhan tahu kok. Tujuannya jalan-jalan, happy-happy terus. Tidak menganggap visi dari Tuhan. Tidak mengerti ya kehendak Tuhan. Ya, dibungkus tanda kutip dengan yang rohani, padahal dalamnya adalah daging. Ngomonginnya firman, ngomonginnya doa, tapi saya punya satu kesaksian, saya masih ingat sekali. Waktu itu 2009, kami diutus ke Yerusalem ya dengan JDN, Jaringan Doa Nasional. Nah, waktu di Mount of Temptation itu terjadi doa di situ, ya beramai-ramai. Nah, ada banyak ibu-ibu pendoa juga berdoakan, bla 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 bla. Tahu ada anak-anak kecil, ya anak-anak ya ABG lah. Ada banyak itu, kira-kira lebih dari 7 sampai 10 orang. Dia ganggu itu. Ini ibu-ibu pendoa tengking. Dalam nama Tuhan Yesus, setan keluar, setan hanya diketawain itu sama anak-anak kecil itu. Ini dia Pak Didi, ini setannya masuk ke dalam anak-anak ini. Saya cuma ketawa aja saudara. Kita gampang sekali menjustifikasi orang. Ya, ini ada setan yang kadang ngeledekin dalam doa. Orang lagi doa berbahasa roh diledekin. Lama. Apa itu kurang ajar nih? Tengking. Dia ketawa-tawa. Ya, Tuhan kasih hikmat saat itu. Ya, Tuhan bilang apa? Ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Di kantong saya ada dolar US. Kecil, nggak besar. $1 ada sekitar 7 atau 10 lembar lah. Ya, nggak banyak. Saya keluarin aja. Saya kibar-kibarin aja. Itu uang dolar. Saya tanya, siapa yang mau ini? Itu semua anak-anak itu angkat tangan. Ini anak-anak dari Timur Tengah. Ya, angkat tangan. Oke, saya bilang close your eyes. Tutup mata kamu berdoa. Dia tutup loh matanya. Ya, dia berdoa. Nah, waktu dia berdoa, saya jalan, saya tumpang tangan, saya urapin satu-satu. Tuhan, kasih mereka, penuhi mereka dengan kasih, sehingga boleh terjadi hujan pertobatan. Kasihani anak-anak ini Tuhan Yesus, karena kasih menutupi banyak pelanggaran. Ya, dikatakan firman Tuhan demikian. Setelah itu, buka mata kamu. Saya bagi-bagiin, nggak ribut saudara, mereka jalan. Saudara boleh tengkang-tengking tuh setan yang ada di dalam orang. Tapi kalau saudara juga tidak punya kasih, ya tidak mau berbagi, 0-0 di mata Tuhan. Tuhan, bukankah aku sudah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, membuat banyak mujizat demi namamu. Aku tidak kenal kamu, enyalah daripadaku, kalian pembuat kejahatan. Maka dari segala kejahatan apa? Cinta akan uang. Orang yang cinta akan uang akan pelit, greedy, serakah. Selesai itu turun ke bawah, di bawah itu Yeriko, kota Yeriko. Nah, itu ada satu mall yang cukup besar, ada tosar balah gitu. Wah, itu ibu-ibu belanjanya luar biasa. Pendoa lu, pendoa syafaat. Kalau belanja, wow, sampai suaminya dia ngomong saya, aduh, istri saya nih gimana ya Pak Didi? Kalau doa luar biasa, tapi kalau belanja juga luar biasa, apa aja diborong. Ya, sampai satu waktu dia masukin aja tuh ATM-nya, biar ini ditelan deh supaya nggak bisa keluarin duit lagi. Stres suaminya juga. Saudara, kita tidak bisa berjalan di dalam dua perahu yang berbeda, dua kaki yang berbeda. Satu dunia, keinginan mata kangkon hidupnya, keinginan dagingnya begitu kuat. Kalau belanja nomor satu, apa aja dibeli. Ya, tapi di satu sisi kita jadi pendoa syafaatnya, yang kelihatannya tanda kutip, wih rohani banget, ngusir setan, nengking. No, saya tidak salahkan doanya, karakternya yang paling penting. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan. Jadi ada perhatian dulu doa orang benarnya dulu, karakternya dulu, murah hati, lemah lembut, penguasaan diri. Ada enggak? Tangkingin iblis tapi kelakuan kita nol. Iblis mah di luar sudah selesai sebetulnya.
Oh, kita perangin iblis, perangin kedagingan kita. Ya, selama saudara bisa benar-benar jaga hati, saudara menyangkal diri, pikul salib, kita menyangkal diri, kita pikul salib, maka iblis semua di luar. Kerja dia apa sih? Menipu, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu saja. Gak usah konsentrasi ke iblisnya, konsentrasi sama diri kita. Kita punya rasa cukup enggak? Nanti ditesnya di uang juga. Ya, kalau orang yang punya rasa kecukupan, dia nggak pelit, dia nggak greedy. Walaupun dia dapat nih misalnya hari ini 1 juta atau 2 juta, tapi ada orang yang butuh. Saudara, kita kalau Tuhan suruh kasih. Ya, itu bahkan roti kita pun kita kasih. Tidak, bukan hanya benihnya, rotinya pun belah 2 aja. Makan secukupnya. Jadi hidup ini harus bisa praktekin firman Tuhan. Kata kecukupan dengan greedy ini berlawanan. Ya, tapi kalau saudara punya hati yang kecukupan. 1 ayat lagi dalam Perjanjian Baru. Saudara masih ingat Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya, itu doa Bapa kami. Kalau saudara baca ini doa Bapa kami, kuncinya ya saudara perhatikan. Karena itu berdoalah demikian, ayat 9. Bapa kami yang di sorga. Jadi Bapa kami loh, Bapa kita, bukan Bapa saya saja, Bapa saudara dan saya. Berarti ini ada unity. Dikuduskanlah namamu. Nama Tuhan harus kita kuduskan dengan perilaku hidup kudus kita. Datanglah kerajaanmu. Datang nih, kita minta datang kerajaan, yaitu damai, sejahtera, sukacita, kebajikan, kemurahan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saudara rindu gak di bumi seperti di sorga? Pasti rindu, amin. Nah, kuncinya di ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Di sorga itu tidak ada orang yang greedy, yang serakah bisa masuk surga, gak ada. Terjadi keseimbangan. Orang yang serakah masuknya neraka. Karena apa? Penyembahan berhala itu. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau saudara baca ayat 11 tadi 12, itu bicara hukum yang secara horizontalnya. Vertikalnya tadi ayat yang 9 sampai 10. Kemudian, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi jelas sekali Tuhan Yesus pun mengajarkan doa Bapa kami. Berikan pada kami makanan yang secukupnya. Enough is enough. Saudara, berapa saudara punya kebutuhan dalam 1 bulan dalam rumah tangga? Misalnya jumlahnya 2 juta atau 3 juta rupiah atau 5 juta rupiah. Cukup, kunci di situ. Ya, waktu saudara Tuhan limpahkan, saudara tanya. Ya, jangan malah duluan, saya tukar apa ya? HP yang paling canggih ya. Itu keinginan mata, gangguan hidup. Itu orang-orang yang nggak menyangkal diri. Harusnya tanya sama Tuhan, oh ini kan duit saya. Saya yang berjeri lelah. Saudara, kalau Tuhan nggak berkatin, saudara bisa sehat nggak? Kesehatan itu dari siapa? Ya, uang nih uang siapa sebetulnya? Berkat dari siapa? Terkutuklah orang yang mengandalkan diri sendiri. Ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau orang yang mengandalkan Tuhan, dia sadar bahwa berkat itu dari Tuhan. Tapi kalau orang yang mengandalkan diri sendiri, dia merasa ini hasil jerih payah saya. Saudara, selesai. Ya, berarti sudah. Mau dia Kristen, nggak ada urusan, saudara. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Harus hidup seperti Kristus. Serba berkecukupan. Ya, cukup. Lebih dari cukup dengan kelimpahan, berarti saudara harus melimpah dengan kebajikan. Ya, yang percaya, yang mau katakan amin. Ya, pagi hari ini, siang hari ini, firman Tuhan yang tidak terlalu panjang ini benar-benar menjadi remah dalam setiap kehidupan kita. Kita sungguh-sungguh merenungkan dan kita melakukannya. Saudara lihat nanti ke depan, Tuhan akan buka semua tingkap-tingkap di surga.
Tuhan akan limpahkan berkatnya. Tapi ingat, cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Bukan dengan keinginan mata saudara. Wah, mau beli semuanya. Itu orang-orang yang serakah dan tidak akan masuk surga. Catat, tidak akan masuk surga. Karena keserakahan sama dengan dosa penyembahan berhala. Efesus 5 ayat 5. Ya, orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang serakah tidak masuk kerajaan surga. Ya, tapi orang-orang yang berkecukupan, orang-orang ini gampang untuk mengucap syukur dalam segala hal. Pasti ini. Karena dia merasa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, hari ini saya bisa menghirup udara yang segar. Ya, anugerah-Mu yang terbesar. Kesehatan, kesembuhan. Ya, Tuhan kasih kerukunan dalam keluarga. Tuhan kasih kecukupan, sandang pangan. Ya, kalau dikasih Tuhan papan, puji Tuhan. Enggak pun kalau belum waktunya, puji Tuhan. Nanti juga ada waktunya Tuhan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana menyediakan tempat. Yang penting saudara ada di rumah Bapak. Nah, biasanya kalau orang sungguh-sungguh begini juga nanti Tuhan cukupkan. Tuhan kasih kalau dibangun rumah kecil itu. Tuhan tahu Tuhan mau naungin saudara. Ya, tapi kalau kita selalu hanya berpikir untuk diri kita tidak pernah akan puas. Catat baik-baik. Kita tidak pernah merasa cukup. Kita akan menggerutu, kita akan marah sama Tuhan, kita akan ngomel sama Tuhan. Kenapa dia diberkati? Kenapa saya enggak? Saudara, hidup ini adalah anugerah yang besar dari Tuhan Yesus. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan cuma nyanyi aja. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Prove it, buktikan itu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk pagi siang hari ini yang luar biasa. Tuhan mengajar kami melalui firman-Mu. Ada 5K kasih karunia yang terbesar. Bicara tentang K pertama, keselamatan. K kedua, tentang kesehatan atau kesembuhan. K yang ketiga, kerukunan. Ada unity. K yang keempat, kecukupan atau kesejahteraan. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. K yang kelima, kelimpahan, kelebihan di dalam segala berbagai kebajikan. Tuhan, kami percaya kecukupan ini menjadi kunci bagi kami untuk menerima kelimpahan daripada Kristus. Sehingga pada saat kami dilimpahkan, kami kaya dengan segala berbagai kebajikan. Murah hati, lemah lembut, menolong sesama, mengasihi sesama. Sehingga benar-benar nama-Mu yang dipermuliakan. Tidak lagi menjadi orang-orang yang greedy, orang-orang yang serakah, tapi menjadi orang-orang yang cukup Tuhan. Yang bisa mengucap syukur, yang bisa Tuhan menghargai kasih karunia Kristus. Kami mengucap syukur untuk pagi siang hari ini. Kiranya Tuhan mengurapi setiap kami. Ampuni kalau selama ini kami ada unsur greediness, keserakahan, keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan daging, selalu mau barang-barang yang mewah. Tuhan ampuni kami. Biarlah hidup kami penuh dengan kesederhanaan, kecukupan di dalam segala hal. Sehingga waktu Tuhan limpahkan dengan kelimpahan, kami dipenuhi dengan kelimpahan dalam berbagai kebajikan. Untuk menolong sesama, untuk meninggikan nama-Mu, untuk membuat Christ Kingdom System, Christ Economic Kingdom System. Sehingga dunia boleh melihat dan dunia boleh percaya. Seperti gereja mula-mula terjadi. Semua orang suka kepada jemaat mula-mula, gereja mula-mula. Karena mereka bisa berbagi. Terima kasih. Ada kasih persaudaraan yang rukun. Kasih persaudaraan yang tulus. Saling melengkapi. Kami mengucap syukur untuk pagi ini. Tuhan memberkati semua anak-anak-Mu, semua hamba-hamba-Mu yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu, merenungkan dan melakukan. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan kiranya memakai mengurapi kami. Akhir dari akhir bulan nanti Desember 2020 kami masih bisa melakukan hal-hal yang positif bagi kerajaan. Buah yang matang bagi kerajaan. Berbuah bagi kerajaan. Tuhan, sebentar kami akan berpisah. Engkau tetap mengikat kami dengan kasih-Mu yang sempurna. Kami rindu menerima berkat yang dari Kristus sendiri. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat kedua tangan kita. Biar kita boleh
Mohon kepada Tuhan Yesus, turun kasih karunia-Nya Tuhan, kebajikan kemurahan. Jemaat yang dikasih Tuhan, mempelai Kristus, sahabat mempelai Tuhan, biarlah kita boleh kembali kepada keluarga kita masing-masing dalam aktivitas kita sepanjang minggu ke depan dan menerima berkat daripada Bapa di surga, yaitu kemurahan kebajikan damai sejahteranya melalui anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis oleh Roh Kudus akan selalu menyertai kita sekalian, mulai pagi siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di orang-orang yang permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati bersama-sama, katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Sampai jumpa, Tuhan berkati.